Oh, saya itu dicari sama polisi. Itu kan mesti kudu nguglek-nguglek dulu kan ya. Tapi ternyata yang dikatakan agent saya itu benar. Jadi Simbah itu kan denger ribut-ribut, kita ribut-ribut ngomong kan kenceng-kenceng gitu. Tolong bantu saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Backsoundku suara hujan kletok-kletok turun di atas genteng-gentengnya aseng, jadi suaranya kletok-kletok. Wes gak popo. Ini saya silau dulu ya teman-teman. Soalnya adem kakiku. Aku tuh kalau pas musim dingin itu yang paling adem itu biasanya kaki sama tangan gini. Tapi untungnya bajuku lengan panjang jadi kayak gini. Hari ini sih nggak terlalu dingin ya, masih sekitar berapa ya, 15 derajat. Masih oke lah. Besok baru mulai dingin turun sampai di bawah 10 derajat. Kalau yang di atas di daerah pegunungan dataran tinggi itu bisa sampai -6 ya. Kalau di daerah datar gini ya paling cuman sampai 5 apa 6 derajat gitu. Masih oke lah. Kalau dibandingkan sama Korea, Jepang ya jauh lah. Karena Taiwan itu masih di dekatnya Khatulistiwa. Jadi ya masih sedikit lebih hangat dibandingkan Jepang, Korea dan negara-negara Nordik. Wes, teman-teman, sekarang kontennya ngoceh dulu ya, karena saya mendapat beberapa DM, ya nggak beberapa sih ya, lumayan banyak juga, beberapa DM, terus kemudian beberapa komentar, kemudian berapa tag kan penyebutan nama saya di beberapa postingan orang. Terus sampai saya itu di-share juga di sebuah grup komunitas di kota saya, sampai di tag konco-koncoku. Jadi saya putuskan untuk bikin video ini karena apa? Karena kalau saya harus membalas satu persatu tag-tagan orang itu, terus harus membalas DM, harus membalas komentar satu persatu, waktunya yang nggak ada. Karena saya di sini itu ya nyambi kerja nyambi ngevlog kayak gitu yo. Jadi kalau saya harus membalas semuanya satu persatu, waktunya nggak ada. Makanya saya putuskan untuk bikin video saja. Saya juga minta bantuan teman-teman semuanya terkait berita ini. Jadi saya itu kembali diviralkan lagi. Ya Allah, wajahku jangan mayok nih kali ya sampai diviral nih bolak-balik. Tapi ini produk kebacut karena yang memviralkan itu sekelas media tit gitu, tak sensor soalnya nanti saya kena penalti. Jadi sekelas media yang lumayan besar itu memviralkan saya dengan berita yang sebenarnya beritanya itu nggak terlalu gimana ya, cuman mungkin karena literasinya orang Indonesia itu ya masih gitulah ya. Jadi untuk memahami setiap kata, setiap kalimat itu belum bisa dipahami dengan baik. Jadi kalimat pernyataan atau pertanyaan itu belum banyak yang bisa membedakan. Jadi saya jelaskan di sini. Jadi saya diviralkan lagi terkait dipaksa majikan untuk melayani 2 orang laki-laki kayak gitu. Ceritanya kayak gitu. Terus mengalami tindak asusila kayak gitu. Ya tindak asusila itu sebenarnya wis kasus yang berat sekali sebenarnya. Jadi saya perlu meluruskan. Saya tak ngecek miku umpan tidak, nanti takutnya itu kalau saya kuadu ngoceh panjang kali lebar kali tinggi jadinya volume, tapi ternyata tidak muni suaranya. Saya harus membalik lagi. Jadi saya antisipasi ya ini. Jadi sebenarnya beritanya itu ya nggak salah banget, juga ya nggak benar banget. Jadi kayak piye ya? Saya di sini, saya mulai ya, saya di sini itu dulu kontraknya itu saya jaga kakek umurnya 92 tahun. Setelah saya nyampe di sini ternyata umurnya 100 tahun. Jadi saya nyampe di sini pas Simbah umur 100 tahun. Kira-kira sekitar 1 bulan saya bekerja di sini, Simbah merayakan ulang tahunnya yang ke-100. Dulu sebelum saya datang ke sini, saya dibilang kalau di rumah itu ada 3 orang. Jadi kakek, nenek, dan 1 anaknya.
ada neneknya loh ya, ada neneknya. Jadi satu rumah itu bukan saya sendiri yang perempuan, tapi setelah saya sampai di sini, ternyata saya cewek sendiri. Jadi saya paling cakep di sini, saya paling cantik di sini, tidak ada saingannya. Ya, agent saya ngasih tahu saya itu dalam perjalanan ke sini. Jadi dari kantor agent saya kan diantar ke tempatnya majikan di sini itu di dalam perjalanan itu baru agent yang ngomong kalau saya itu di sini cewek sendiri. Nah, saya otomatis ya pikiran pasti parno ya toh, ya takut kayak gimana kalau serumah tuh semuanya laki-laki dan saya perempuan sendiri. Kalau pikirannya itu takut digini-giniin, takut gimana itu kan normal kan ya, sudah pasti punya pikiran seperti itu kalau orang normal. Kalau orang yang nggak normal ya nggak tahu, ya wajar lah ya saya punya pikiran yang takut kalau diginiin digituin kan sudah pasti saya punya kekhawatiran. Tapi agent saya menenangkan, tenang, kakek yang kamu jaga tidak akan bertindak kurang ajar ke kamu. Dan kamu punya kamar sendiri, punya pintu sendiri yang bisa ditutup. Kalau kamu beristirahat, tutuplah pintunya. Majikanmu, kalau pintunya ditutup, juga tidak akan berani langsung masuk ke kamar tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu atau meminta izin kepadamu terlebih dahulu. Agent saya sudah bilang seperti itu sebelum saya datang sampai ke rumah ini. Beberapa bulan pertama tentu saja pikiran parno saya masih belum hilang ya, walaupun sudah diyakinkan seperti itu. Dan Simbah, seperti yang teman-teman tahu, Simbah itu tidak pernah bertindak kurang ajar kepada saya, tidak pernah berbuat sesuatu yang tidak baik kepada saya. Jadi kekhawatiran saya yang pertama itu tentang Simbah sudah terbukti ya tidak benar. Terus kemudian karena saya masih pertama di sini, cowok semua dulu itu serumah, cowoknya ada 3 orang, Simbah, Pak Bos, sama kakaknya Pak Bos ya toh. Saya yang cewek sendiri. Kemudian setiap kali saya masuk kamar, misal saya tidur atau apa, karena parno ya, jadi pintu kamarnya itu selain tak kunci juga tak ganjeli, besti, tak ganjeli, jadi biar tidak bisa dibuka dari luar kalau saya sedang tidur. Kalaupun seumpamanya maksa membuka, itu kan mesti kudu nguglek dulu kan ya. Jadi kayak gitu, kalau dioglek-oglek gredek itu kan sengebung-ngebungnya saya tidur kan pasti bangun kayak gitu. Itu pikiran saya ya, makanya saya tidur tak ganjeli. Tapi ternyata yang dikatakan agent saya itu benar. Jadi setiap kali saya ada di kamar dan pintunya saya tutup, Pak Bos itu sama sekali tidak pernah menerobos masuk. Jadi sebelum kayak kalau ada perlu sama saya itu biasanya manggil nama saya dulu, kemudian kalau seumpamanya saya tidak dengar baru ngetok pintu kayak gitu teman-teman. Dari pertama saya datang sampai sekarang pun seperti itu. Jadi kekhawatiran saya itu tidak terbukti sama sekali. Nah, tentang perkara yang dipaksa melayani itu tidak pernah ada paksaan apapun di sini, dan saya tidak pernah dipaksa apapun. Dan yang dimaksud melayani itu adalah ngopeni ya Besti, ngopeni, ngeramut, menjaga, merawat, meladeni segala kebutuhannya, misal makan, kemudian bajunya itu harus dicepak-cepakkan, kebutuhan obatnya itu harus dicepak-cepakkan, misal kalau mau tidur itu harus dikasih perlak dulu, harus disiapin selimutnya, disiapin bajunya agar hangat, ya wes segala macam kebutuhan kayak gitu. Yang dimaksud melayani itu seperti itu. Kemudian setelah saya bekerja di sini kurang lebih sekitar 1,5 tahun kali ya, saya ya rada-rada lupa, pokoknya antara 1 tahun ke 2 tahun kayak gitu. Itu kakak laki-lakinya Pak Bos itu mengalami kecelakaan. Ya bukan kecelakaan ditabrak motor, itu bukan, maksudnya itu jatuh kayak gitu. Jatuh karena ya memang jalannya itu tidak normal. Kakaknya si Bos ini berkebutuhan khusus ya Besti, jadi ya
jalannya itu ya rada kayak gitu, terus kemudian kepleset dan jatuh dan kakinya terluka karena Pak Bos dulu itu bekerjanya ke luar negeri, terus kebetulan beliau bekerja di penerbangan, jadi jarang sekali berada di rumah. Sekalinya pergi bekerja biasanya pulang-pulang setelah 1 minggu, minimal 1 hari 1 malam, minimal 1 hari 1 malam, karena PP kalau keluar negeri misal paling deket ke Vietnam atau ke Thailand atau ke Indonesia atau ke Filipina itu tentu saja 1 hari ya, 1 hari 1 malam kayak gitu, itu paling cepat. Biasanya kalau tidak gitu ya 3 hari, seminggu, kadang ya 10 hari juga pernah kalau penerbangan ke Eropa dan pergi ke beberapa negara kayak gitu. Nah karena Pak Bos nggak ada di rumah, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Pas si kakaknya Pak Bos ini jatuh, saya itu dicari sama polisi. Jadi Pak D datang ke rumah mencet bel gitu, harus sambil ngobrak kayak gitu toh. Itu terjadi tengah malam ya Besti, sekira-kira jam setengah 12-an. Saya kan ya kaget toh, enak-enak turu moro-moro diparani Pak D kan, yang dredeg ngewel gitu toh. Terus kemudian saya itu buka pintu itu saya dimarah-marah sama Pak D. Saya dimarah-marah, dibentak-bentak kayak gitu. Kamu itu di sini ngapain? Kamu lagi ngapain? Kayak gitu. Saya tidur nih. Kamu itu kerja, pasienmu mbok jarne keluyuran sana sini sampai kecelakaan itu jatuh di Hocecan. Ciincan itu kayak stasiun MRT kayak gitu. Jatuh kepleset di Ciincan sana. Segera jemput. Aku ya bingung ya. Pasienku, perasaan Simbah tidur ngorok-ngorok kok pasienku iso kelayapan teko kono, kan nggak mungkin. Saya masih mikirnya itu masih kayak mbah sih, yang disangka Pak Bos itu mbah saya kayak gitu kan. Soalnya mbah saya itu kan nggak bisa jalan jauh, jalannya itu pelan, dan itu pun pakai gelindingannya itu ya, gelindingan yang disurungi itu. Kalau beliau keluar otomatis saya pasti mendengar, soalnya kan ya tetap buka pintu macam-macam kan gemblodak gitu, mana mbahku jalannya pelan kan saya mestinya tahu, tapi kok mbahnya ada di dalam, kok Pak polisi bilang gitu. Terus aku bilang, lah kakak yang tak jaga itu ada di dalam tidur, kok bisa sampai sana, salah orang kali, saya kan pikir seperti itu. Terus kemudian pak pak polisinya bilang, bukan kamu jaga kakek, ini bukan itu. Terus aku kan langsung menduga, oh Sanu kakaknya Pak Bos gitu. Itu bukan pasien saya, itu anaknya Simbah, bukan saya yang jagain, dia memang terbiasa keluar. Terus kemudian Simbah itu kan dengar ribut-ribut, kita ribut-ribut ngomong kan kenceng-kenceng gitu tengah malam. Terus Simbah itu tanya ada apa, terus Pak polisinya tak persilahkan masuk ngomong sendiri sama Simbah. Terus kemudian mereka ngobrol menjelaskan kalau ternyata orang yang dimaksud itu benar anaknya Simbah yang nomor 3 alias kakaknya Pak Bos gitu. Terus kemudian saya dimintain itu apa, askesnya anaknya Pak Bos, askesnya anaknya Simbah yang nomor 3 itu sama KTP-nya untuk laporan ke polisi sama mau dibawa ke rumah sakit gitu loh, kayak gitu. Terus kemudian saya kan ditanyain kan ya bingung ya, terus saya ditanyain majikan kemana, saya bilang Pak Bos nggak ada di rumah, sedang pergi ke luar negeri kayak gitu, pulangnya masih beberapa hari lagi, saya bilang seperti itu. Lah kemudian Pak polisinya itu bertanya, siapa yang tak mintain pertanggungjawaban ini. Terus kemudian saya memutuskan untuk menelpon menantunya Simbah karena yang paling dekat kan itu ya, soalnya anak-anaknya Simbah yang lain itu ada di Amerika semua kan, nggak mungkin saya telepon mereka untuk segera pulang ke Taiwan kan, tidak mungkin. Jadi solusinya yang paling cepat adalah menelpon menantunya Simbah, kemudian berbicara dengan Pak polisinya sendiri. Awalnya itu mau dibawa ke rumah sakit karena ya memang luka kayak gitu, tapi entah kenapa nggak tahu saya penyebabkannya apa, mungkin karena yang di rumah sakit nggak ada yang ngurusin kali ya, kan kalau di rumah sakit itu harus daftar, harus reno kayak gitu kan ya. Nah Pak Bos nggak di rumah, menantunya Simbah saya nggak tahu sedang berada di mana, sedang berada di rumah anaknya atau bagaimana ya, saya kurang tahu. Dan saya jagain Simbah di rumah, nggak mungkin kan saya ngetut kan. Jadi sama menantunya Simbah itu tidak boleh dibawa ke rumah sakit. Jadi nunggu Pak Bos pulang dulu, diobati dulu di rumah, baru kalau Pak Bos pulang ada yang ngurusin, baru dibawa ke rumah sakit kayak gitu. Nah karena nunggu Pak Bos pulang itu akhirnya saya disuruh jemput ke pinggir jalan gitu, tak geledek pulang. Nah karena mungkin lama ya, dari
jatuhnya sampai ke Pak Bos pulang itu, jadi lukanya itu rada parah kayak gitu loh, rada parah. Kemudian karena juga beberapa hari nggak mandi karena yang ngurusin itu pas libur atau kayak gimana saya lupa, pokoknya intinya beberapa hari itu lukanya gitu cuman tak diobati biasa kayak gitu toh. Saya juga nggak berani mendekat karena ya rodok error gitu loh, kadang-kadang itu gelem nganu orang loh, gelem mukul gitu. Jadi sama Simbah itu saya tidak boleh mendekat dan saya juga tidak berani mendekat. Alhasil tetap nunggu Pak Bos, tetap nunggu Pak Bos. Akhirnya begitu Pak Bos pulang, itu langsung dipanggilkan ambulan buat dibawa ke rumah sakit. Nah, dibawa di rumah sakit itu kira-kira nginep di rumah sakit kurang lebih sekitar seminggu atau 2 minggu kayak gitulah kurang lebihnya ya. Kemudian sembuh. Tapi Pak Bos bilang sudah tidak bisa berjalan dengan normal, nggak kayak sebelumnya kayak gitu loh, jalannya itu makin parah. Kalau awalnya itu sudah nggak bisa berjalan normal, tapi begitu sekarang, begitu selesai dari rumah sakit ini lebih tidak bisa normal lagi. Paham kan maksud saya? Ibaratnya awalnya digluk, mohon maaf kalau bahasa saya rada kasar, ini cuman perumpamaan biar kalian paham saja. Ibaratnya kalau seumpamanya pertamanya jalannya digluk, kalau setelah pulang dari rumah sakit ini tambah lagi digluknya gitu loh, double kayak gitu loh, gitu kurang lebihnya ya, kurang lebihnya seperti itu. Terus kemudian mau dibawa pulang kan, karena di rumah sakit kan sudah perawatannya kan udah selesai, sudah sembuh kayak gitu. Nah, Pak Bos itu menawari saya untuk jagain kakaknya tersebut dengan tambahan gaji 5 juta per bulan. Waktu itu ditawarin ditambah 10.000 NT, kurang lebihnya ya sekitar 5 jutaan kalau dirupiahin. Terus kemudian saya masih belum mengiyakan. Saya pikir-pikir dulu ya Pak Bos, karena saya tidak mau gegabah, karena ini bukan keputusan yang harus langsung wut gitu kan ya. Jadi saya mau mikir dulu. Kemudian Pak Bos memberi saya waktu sekitar 3 hari untuk berpikir mau ditambah apa tidak, mau diterima apa enggak kayak gitu. Nah, akhirnya saya berpikir dengan berbagai pertimbangan. Awalnya banyak yang nyuruh saya untuk menerima, lumayan loh 5 juta per bulan kayak gitu, lumayan. Tapi karena adiknya kakaknya Pak Bos itu karena kakinya sudah susah jalan, itu kan tadinya itu kamarnya ada di lantai atas, di lantai 2. Sebelum ke kejadian itu masih bisa naik turun tangga, tapi setelah kejadian itu sudah susah naik turun tangga. Jadi kalau seumpamanya dibawa pulang, kita mau kayak tidur sekamar ini kan, di kamar saya ini ada 2 ranjang. Dulu ranjang yang satunya itu punyanya almarhum nenek atau istrinya Simbah. Karena sudah meninggal, jadi kasurnya itu kosong. Maksudnya Pak Bos, kalau seumpamanya dibawa pulang mau ditidurkan di sini. Nah, saya yang keberatan di situ. Kalau seumpamanya tidur sekamar, ya saya yang tak takutin itu lek ngamuk Besti. Kalau seumpamanya diapa-apain sih enggak. Saya takutnya itu kalau tiba-tiba ngamuk terus Pak Bos nggak ada di rumah, aku piye Besti? Kan soalnya orang nggak normal toh, rada-rada error gitu kan. Kalau tiba-tiba ngamuk terus kemudian saya dipukul kan ya, medeni kan Besti. Yang saya takutin itu karena memang di lingkungan sekitar saya ini kakaknya Pak Bos ini terkenal suka mukul kayak gitu, apalagi yang dipukul itu kebanyakan TKW. Jadi dulu waktu Simbah masih di Amerika, sebelum pulang ke Taiwan, itu kakaknya Pak Bos itu dititipkan kayak di panti gitu ya, karena Pak Bos kan memang jarang di rumah, jadi dititipkan di panti biar ada yang ngurus kayak gitu. Tapi panti khusus untuk orang yang berkebutuhan khusus kayak gitu, bukan panti orang jompo, itu bukan. Jadi panti yang khusus untuk orang yang berkebutuhan khusus. Nah, di panti tersebut dia ada terlibat masalah sama TKW dari Filipina.
sampai gelut gitu katanya Pak Bos, itu katanya itu sampai gelut kayak gitu. Nah karena kejadian itu kakaknya Pak Bos ini dendam kesumat ceritanya. Jadi setiap kali tahu ada TKW, kan orang Filipina sama orang Indonesia itu kulit-kulitannya itu hampir mirip ya, wajah-wajahnya, postur-postur tubuhnya itu mirip sekali. Jadi setiap kali lihat orang Indonesia itu tuh kayak dendam sama itu loh, mbak-mbak Filipina yang diajak gelut gitu, kayak teringat kembali kayak gitu loh. Makanya setiap kali lihat orang Indonesia itu langsung digebuk gitu untuk membalaskan dendamnya, itu ceritanya. Nah saya takutnya itu, tapi sebenarnya selama saya tinggal di sini ngopeni Simbah itu saya nggak pernah dianu ya, nggak pernah dipukul, nggak pernah dikasarin gitu sama kakaknya Pak Bos. Tapi kan ya jenenge wong gak normal ya, saya kan ya takut sendiri. Saya keberatannya di situ, saya nggak mau ngopeninya di situ. Dan kedua, saya tak pikir-pikir ya, ngopeni Simbah itu makin lama itu pasti makin susah, karena orang tua itu kayak pikirannya itu makin lama kan makin pikun lah. Open-openannya orang pikun itu kan susah banget ya Besti. Ibaratnya malam jadi siang jadi malam kayak gitu kan ya. Saya takut nggak bisa bagi waktu, saya takut kalau saya nggak bisa istirahat sama sekali kalau harus ngopeni 2 orang. Malam ngopeni Simbah, ibaratnya Simbah ngelindur ngelantur malam wayangan, siangnya harus ngopeni anaknya yang berkebutuhan khusus. Saya takut kalau saya kewalahan. Akhirnya ya saya menolak dengan halus kalau saya tidak bisa, nggak bisa jagain kayak gitu loh, walaupun 5 juta di depan mata, tapi ya saya tolak lah. Akhirnya karena saya tidak bisa merawat, ya jadi dimasukkan ke panti khusus untuk orang berkebutuhan khusus kayak gitu teman-teman gitu. Jadi tidak ada paksaan sama sekali dari Pak Bos ataupun dari Simbah atau dari siapapun, tidak ada paksaan. Saya disuruh untuk memikirkan, untuk menerima atau tidak tawaran tersebut. Jadi 100% keputusan itu ada di tangan saya, tidak ada paksaan sama sekali dan tidak ada tindak asusila seperti yang dimaksudkan di dalam berita tersebut. Memang ada sedikit kekhawatiran dari saya, tapi normal kan ya, namanya juga saya wanita dan saya tinggal serumah dengan laki-laki semua 3 orang. Kalau saya memiliki kekhawatiran takut terjadi apa-apa sesuatu yang tidak diinginkan, kan ya wajar. Tapi alhamdulillah selama ini saya tinggal di sini, Pak Bos itu selalu menjaga saya. Simbah pun demikian, seperti itu. Bahkan ketika ada orang yang ngintip di jendela saya, yang setiap hari selalu ngintipin saya, begitu saya lapor sama Pak Bos langsung gercep nyamperin orang tersebut kayak gitu Besti. Jadi saya mohon untuk teman-teman semuanya, subscriber ataupun follower saya yang nonton video saya ini, jika melihat berita tersebut keluar atau lewat di beranda kalian, tolong bantu saya untuk menjawab komentar-komentar yang menyudutkan saya ataupun menjatuhkan ataupun merendahkan saya, karena saya tidak selalu tahu tentang berita tersebut. Kadang saya malah diblokir, jadi foto-foto di Instagram saya itu dicuri kemudian dibuat narasi seperti itu, dan saya cari beritanya itu enggak ketemu walaupun sudah dikasih linknya. Wes ya teman-teman, saya mohon sekali bantuannya, karena ya saya tidak bisa membalas itu semua kan ya, karena terlalu banyak. Akhirnya ya saya bikin video ini. Sebelumnya terima kasih untuk semua teman-teman besti-besti onlineku dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Semoga bahagia selalu, sehat selalu, dan dilimpahi rezeki yang berkah barokah, amin. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.